Selamat bertemu kembali dengan kami dari perusahaan Freshfund, yaitu perusahaan yang membuat Anda seger anti ribet. Mari kita bertemu dengan tim kami, tim dari Freshfund. Yang pertama sebagai direktur yaitu saya sendiri, Josensia Santosota, dengan NPM 210711175. Oke, perkenalkan saya Andreas Margono. Di sini saya menjabat sebagai CMO di perusahaan kami dengan NPM 210711135. Halo, saya Yusuf Panematiaretor. Di sini saya sebagai manajer dengan NPM 210711253. Baik, perkenalkan saya Gideon Bahtera Dia Pratama dari Financial sebagai CFO dengan NPM 210711250. Dan perkenalkan saya Aloysius Fonsaga Seto Galih Damarjati dari bagian developer dengan NPM 210711186. Oke, mengenai perusahaan kami yaitu Freshfund. Apa sih Freshfund itu? Apa sih tujuannya? Nah, untuk tujuan perusahaan kami yaitu kami akan membuat aplikasi yang mudah diakses oleh orang, masyarakat sekitar maupun masyarakat yang tidak atau kurang mengenal teknologi. Yang berikutnya, aplikasi ini untuk apa sih? Aplikasi ini untuk mengurangi stres dan dengan menyediakan daftar destinasi wisata yang dapat dikunjungi dan punya akses yang mudah. Selanjutnya. Nah, berikut kami tampilkan jumlah kunjungan Wisman di Indonesia selama sekitar 5 tahun terakhir. Ya, Anda bisa lihat mulai dari 2016 ada sekitar 11,5 juta kunjungan wisatawan mancanegara. Kemudian berangsur naik di tahun 2017 sebanyak 14,404 juta kunjungan wisatawan mancanegara. Kemudian naik lagi di 2018 dan kemudian karena efek pandemi COVID-19 jumlah kunjungan wisatawan mancanegara di Indonesia mengalami penurunan yang sangat drastis dari 2018 yang sekitar 15,81 juta kunjungan menjadi 1,38 juta kunjungan. Kemudian mulai berangsur pulih di tahun 2020 kemarin sebesar 4,05 juta kunjungan wisatawan mancanegara. Lalu kami juga mencari data untuk tahun ini hingga bulan Agustus tercatat bahwa ada 1,06 juta wisatawan mancanegara yang berkunjung di Indonesia. Selanjutnya. Berikutnya adalah masalah. Masalah yang pertama, pemerintah kurang serius dalam mempromosikan wisata di setiap daerah. Yang kedua, banyak orang yang ingin berlibur namun tidak tahu tempat wisata di daerah mereka. Ya, banyak wisatawan yang tidak mau berwisata ke tempat yang mereka tidak kenal di daerah mereka. Berikut adalah solusi yang kami tawarkan. Yang pertama, kami membuat sebuah aplikasi. Aplikasi ini berisi destinasi wisata dan hiburan yang lengkap dan mudah diakses oleh setiap orang. Berikut, kami menyediakan fitur yang dapat menambahkan dan mempromosikan tempat wisata tanpa dikenakan biaya alias gratis. Berikut adalah foto real time. Kami menambahkan foto tempat wisata tersebut agar wisatawan bisa melihat dan lebih yakin untuk berwisata. Nah, pasti dari kalian pasti bertanya-tanya, kenapa kok baru sekarang, bukannya di tahun 2017 dan 2018 kemarin yang sedang puncak-puncaknya wisatawan mancanegara dan wisatawan lokal berkunjung ke daerah-daerah wisata di Indonesia. Nah, saya akan jelaskan. Yang pertama, kami memanfaatkan momentum. Momentum apa sih? Momentum di mana warga yang terdampak oleh pandemi ini kan merasa stres karena tidak dapat berpergian dengan leluasa. Oleh karena itu, kami membuat aplikasi ini supaya orang lain juga dapat pergi ke tempat wisata dengan mudah sehingga tidak menambah stres. Yang kedua, penurunan perekonomian pariwisata. Semenjak pandemi,
kita telah banyak mendengar berita bahwa banyak sekali roda ekonomi yang macet di daerah atau tempat wisata tertentu, sehingga ada yang terpaksa untuk gulung tikar. Nah, kami ingin bahwa nantinya ketika tempat wisata itu ramai, roda perekonomian mereka dapat digerakkan dan tumbuh kembali. Yang terakhir, disinformasi yang fatal. Apa ini maksudnya? Kebanyakan daerah wisata tidak memiliki informasi yang sangat-sangat akurat, ataupun informasi tersebut hanya berlaku untuk tahun lalu, sehingga pada saat wisatawan datang ternyata informasinya kurang update. Jadi kami menyediakan kebenaran informasi sehingga Anda dapat bepergian dengan nyaman. Berikutnya. Oke, baik. Berikutnya adalah mengenai tentang ukuran pasar yang akan kami targetkan. Jadi sebelum kami merencanakan ini, kami sudah meresearch bahwa di Indonesia ini memiliki jumlah populasi masyarakat yang banyak sekali, yaitu sekitar 276,3 juta penduduk, dan sudah 89% dari jumlah keseluruhan penduduk di Indonesia ini memiliki ponsel pintar. Nah, di mana ponsel pintar sendiri berperan sebagai alat utama dalam aplikasi kami. Nah, dalam menggunakan aplikasi kami ini, saya rasa sudah sangat mudah untuk diakses karena sudah 89% bahkan penduduk di seluruh Indonesia sudah bisa mengaksesnya, saya rasa. Karena aplikasi ini juga nggak yang berat-berat banget, dan saya rasa juga sangat mudah sekali, tinggal download kemudian kita bisa pakai gitu. Dan juga hal itu ditunjang lagi dengan biaya internet di Indonesia yang sudah sangat-sangat terjangkau. Selain terjangkau pun di Indonesia sendiri juga sudah mudah sekali untuk melakukan transaksi. Yaitu maksud transaksi di sini adalah transaksi untuk misal pembelian biaya internet, yaitu seperti pakai data, pulsa, dan lain-lain. Nah, hal tersebut saya rasa sekarang di Indonesia kita nggak perlulah ke counter, atau mungkin kita perlu ke toko HP untuk isi paket data, pulsa, karena kita tinggal masuk aja ke aplikasi provider, kita tinggal isi pakai M-Banking yang kita miliki, sudah tinggal masuk gitu aja. Kemudian juga internet dan handphone di Indonesia saya rasa juga sudah menjadi salah satu kebutuhan pokok, di mana kita juga mungkin merasakan bahwa ketika kita pergi, apa sih yang diingat pertama? Pasti handphone. Kalau nggak itu dompet pasti nomor 2 gitu. Karena sekarang handphone juga bisa menyimpan uang. Jadi kita kadang keluar nggak perlu bawa dompet, tinggal bawa HP aja sudah ada semuanya gitu. Jadi sudah pasti target pasar kita adalah pengguna handphone ini gitu. Baik, selanjutnya. Oke, kemudian saya akan membahas mengenai kompetisi. Jadi, aplikasi Freshman sendiri seperti yang kalian tahu ini adalah sebuah aplikasi yang bergerak di bidang penyediaan informasi terhadap destinasi wisata dan hiburan, sehingga sudah pasti menimbulkan kompetitor-kompetitor yang bergerak di bidang yang sama. Namun di sini kami temukan ternyata kompetitor kita itu nggak terlalu banyak gitu. Paling mentok mungkin hanya blog-blog yang ada di internet, di Google ya, di Google. Nah, melalui blog-blog tersebut biasanya kan kita kalau misal liburan, kita mau cari tempat liburan, kita cari di Google destinasi di daerah, misal kita mau ke Jogja, destinasi di daerah Jogja, kita mau ke misal ke Surabaya, daerah ke destinasi Surabaya. Di situ kan kita biasanya cuma muncul kayak 1 air terjun, 2 waterboom gitu doang kan. Jadi itu sangat nggak jelas gitu loh. Kadang bahkan ada yang nggak ada alamatnya, cuma tulisnya doang. Terus kayak review-review dari masyarakat kita nggak tahu tentang keamanan, kemudian di dalam seperti apa, bukti foto, bla bla bla, itu kadang kurang karena hanya dari tangkapan masyarakat yang kadang mungkin fotonya blur dan lain sebagainya gitu. Nah, dari kekurangan tersebut, nah ini kesempatan kita untuk masuk, yaitu kita jadikan sebagai keunggulan dari aplikasi kami nih. Jadi keunggulannya itu yang pasti adalah kami hanya fokus memaparkan daftar destinasi wisata dan hiburan di satu daerah.
dengan sangat lengkap. Jadi aplikasi kami nanti pasti akan memberikan daftar yang sangat lengkap, mulai seperti fotonya, kemudian keamanannya, kemudian mungkin tarif dan lain sebagainya. Itu nanti kami pasti cantumkan, dan saya rasa sudah pasti ketika kita buka aplikasi kami tinggal klik, oke, kita sudah tahu aplikasinya seperti ini, seperti ini, jadi kita nggak usah bingung lagi gitu. Kemudian nanti kita juga akan bekerja sama dengan Maps atau Google Maps ya. Kita akan menggunakan Google Maps sebagai penunjuk arah untuk lokasi dari setiap wisata yang nanti akan kita sediakan tersebut, yang dipilih oleh setiap konsumen. Ya, berikutnya silakan. Baik, mari kita langsung saja untuk membahas produknya. Seperti yang sudah kita ketahui, aplikasi kami bernama FreshVan. Nah, dalam konsepnya ini, FreshVan itu dibagi menjadi 2 bagian peran besar. Yang pertama adalah sebagai developer, dan yang kedua adalah sebagai user. Di sini kami sebagai developer itu bertanggung jawab untuk menyediakan platform bagi user untuk mencari. Jadi di sini user bisa mencari destinasi wisata di tiap daerah. Dan tidak hanya itu, namun user juga dapat menambah data dari destinasi wisata. Jadi misalnya kalau ada beberapa destinasi wisata yang tidak tercantum dalam aplikasi kami, user bisa menambahkannya untuk menjadi lebih lengkap, dan beberapa detail juga bisa ditambahkan oleh user, seperti kontak person dari destinasi wisata atau biaya begitu. Lalu yang kedua adalah sebagai developer kami juga memberikan daftar destinasi wisata tiap daerah yang lengkap dan detail. Jadi sebisa mungkin kami sebagai developer juga mencantumkan hal-hal yang detail itu. Baru nanti sisanya user yang menambahkan. Nah, selanjutnya untuk sebagai user, seperti yang sudah kami jelaskan tadi. Jadi user ini di sini dapat mendapatkan informasi mengenai destinasi wisata di tiap-tiap daerah yang diberikan. Juga dapat memasukkan dan mengiklankan daerah destinasi wisata di daerahnya masing-masing. Nah, ini keunggulan dari aplikasi kami. Baik, selanjutnya. Berikut adalah alur pengembangan aplikasi kami, yaitu FreshVan. Pada awalnya, itu kami masuk pada tahap perencanaan. Di sini kami memikirkan dan mematangkan tujuan serta konsep aplikasi FreshVan. Selanjutnya, kami mulai dengan pembuatan FreshVan, aplikasi itu sendiri. Nah, kami sebagai developer membuat dan akhirnya nanti akan diuji oleh tester. Jadi, aplikasi kami sebelum diluncurkan akan diuji terlebih dahulu. Nah, baru di sini setelah dibuat dan diuji dan aplikasi siap untuk diluncurkan, kami mulai untuk tahap peluncuran aplikasi. Aplikasi ini sendiri seperti biasa ya, diluncurkan ya di Play Store untuk Android dan App Store untuk iOS. Lalu setelah FreshVan di launch atau diluncurkan, kami terus mengembangkan aplikasi dengan cara seperti yang telah dijelaskan tadi ya, input data oleh pengguna FreshVan. Jadi pengguna FreshVan bisa menambahkan data-data dari destinasi wisata yang belum ditambahkan oleh developer. Nah, dengan begitu data wisata semakin lengkap dan FreshVan cenderung untuk terbarui terus-menerus. Pada tahap ini kami mulai untuk memelihara aplikasi dan memelihara sistem. Jadi FreshVan dikembangkan dan dipelihara, lalu diperbaiki ya kalau ada bug atau glitch atau masalah pada aplikasi. Setelah itu kami menuju goal utama kami, yaitu FreshVan harus menjadi platform pariwisata yang utama yang dapat diakses oleh ratusan juta pengguna Indonesia. Baik, selanjutnya. Nah, berikut adalah 5 fitur utama dari aplikasi kami. Yang pertama, jelas bahwa aplikasi kami membutuhkan
Global Positioning System atau GPS. Jadi dengan kelengkapan GPS ini, user akan semakin dimudahkan untuk menemukan tempat wisata di tiap daerah tersebut. Nah, lanjut yang kedua adalah kami menambahkan informasi destinasi wisata, baik itu lokasi, foto, video, deskripsi, dan kontak person seperti yang sudah dijelaskan juga oleh teman saya tadi. Nah, yang ketiga adalah fitur menu share pada destinasi wisata. Di menu share ini, pengguna itu bisa membagikan tempat-tempat wisata ke teman-teman terdekat. Jadi tidak hanya dia bisa mengakses di Freshfan, tapi juga membagikannya ke teman-temannya. Untuk yang fitur keempat, itu menu input data destinasi wisata oleh pengguna. Jadi seperti yang sudah saya jelaskan juga, bahwa dengan menu ini, pengguna dapat memasukkan dan melengkapi data destinasi wisata yang belum tersedia di aplikasi kami. Dan fitur utama yang kelima, yang terakhir, adalah fitur untuk rating dan review user. Nah, fitur ini sangat penting karena bagaimanapun tiap daerah wisata itu perlu yang namanya ulasan ya, penilaian dan ulasan untuk mengetahui seberapa bagus atau seberapa layak destinasi wisata itu. Selanjutnya, sebagai aplikasi yang unik dan terus berkembang, Freshfan juga memiliki beberapa keunggulan. Yang pertama, keunggulan untuk promosi yang cepat. Jadi data tempat wisata itu dapat langsung dipromosikan secara online dalam aplikasi kami. Keunggulan yang kedua adalah kami selalu mengupdate fakta atau memperbarui fakta. Jadi data destinasi wisata di aplikasi kami selalu terbarui. Dan tadinya pasti dibantu oleh input pengguna yang bisa melengkapi dan mendetailkan sebuah daerah wisata itu. Dan keunggulan yang ketiga yaitu aplikasi kami dapat menghemat waktu pengguna karena akses datanya lebih cepat dan lebih detail. Jadi pengguna dapat menggunakan aplikasi ini secara cepat juga dan pastinya menghemat waktu. Dan berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, secara model bisnis, kami akan menggunakan sistem pemasangan atau affiliate ya, seperti tertera pada PowerPoint tersebut untuk mendapatkan keuntungan dari aplikasi ini ya. Lalu juga affiliate itu seperti pemasangan iklan bagi pengelola tempat wisata atau tempat hiburan yang memasukkan tempat wisata mereka ke dalam aplikasi kami, seperti itu. Jadi nanti mereka akan kami sediakan seperti fitur top ads seperti itu, lalu produk mereka akan kami tempatkan pada tempat yang strategis seperti dalam daftar seperti di atas sendiri seperti itu. Dan juga seperti kategorinya, kami akan mengkategorikan dari halaman utama, halaman pencarian, halaman kategori, rekomendasi produk, dan juga wishlist seperti itu. Lalu juga untuk keuangannya, untuk pembuatan aplikasi kami memperkirakan biaya yang kami butuhkan untuk membuat aplikasi sekitar 250 juta rupiah. Itu sudah termasuk semuanya ya. Lalu juga untuk mendapat pengeluaran per tahun, kami memperkirakan akan mengeluarkan 100 juta hingga 160 juta dari 1 hingga 3 tahun ke depan. Dan juga pengeluaran itu meliputi dari biaya perawatan aplikasi yang kami buat ini, lalu juga gaji-gaji untuk karyawan kami, lalu marketing yang sebagai komponen penting agar kami mendapat pendapatan yang cukup tinggi ya, lalu juga pengeluaran untuk yang lain-lain, lalu juga pendapatan per tahun sekitar 100 juta hingga 600 juta rupiah untuk tahun pertama dan juga nanti 3 tahun ke depan seperti itu. Kami yakin bahwa pendapatan kami akan meningkat 2 hingga 3 kali lipat setiap tahunnya karena kami memanfaatkan momentum dari pandemi ini ya, karena pandemi ini sepertinya sudah akan berakhir juga. Dan juga kami yakin pasti akan banyak
orang yang merindukan untuk berwisata, sehingga mereka akan menggunakan aplikasi kami sebagai platform untuk mencari tempat wisata dan juga tempat hiburan untuk mereka. Dan juga itu perlu dibarengi dengan marketing yang baik dan benar. Lalu juga untuk pembagian hasil. Untuk tahun pertama kami akan membagi hasil 50% dari pengusaha dan juga investor. Lalu untuk tahun selanjutnya 60% 60% itu untuk investor. Lalu juga 40% itu untuk pengusaha, seperti itu. Ini adalah contoh dari poster kami, yaitu poster Fresh Fund, yang akan diluncurkan bersamaan dengan peluncuran aplikasi. Nah, begitulah presentasi dari kami, dari kelompok Fresh Fund. Terima kasih, dan terus nantikan kami untuk melihat perkembangan dari aplikasi kami untuk selanjutnya. Sekian dan terima kasih.